Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang atau mungkin sore ya buat mahasiswa sekalian yang masih tetap ada di rumah atau di kosnya masing-masing. Ketemu lagi dengan saya hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem koloid atau sistem dispersi. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, yang namanya kita belajar harus tahu dong tujuannya apa dari kita mempelajari koloid. Untuk hari ini, tujuan pembelajaran kita kurang lebih ada 5, yang mana saya harapkan kelak mahasiswa itu yang pertama mampu mengerti apa itu koloid. Kedua, menjelaskan jenis-jenis koloid. Yang ketiga adalah menjelaskan pembagian dari koloid, serta mampu menganalisis dari sifat-sifat koloid dan menentukan metode dari pembuatan koloid. Itu tadi adalah 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Moga-moga tercapai semua ya. Oke, kita langsung lanjut ke tujuan yang pertama. Untuk memahami apa itu koloid, maka kita awali dengan definisi terlebih dahulu. Di sini saya akan coba jelaskan. Definisi dari koloid adalah campuran yang terdiri dari 2 fase, yang mana dia merupakan peralihan dari homogen menjadi heterogen. Yang namanya ada 2 fase, berarti ada fase yang terlarut dan fase yang pelarut. Di sini kita akan menyebutnya dengan istilah yang pertama, yaitu fase terdispersi, atau dikatakan sama dengan fase yang terlarut atau bisa juga disebut dengan fase dalam. Dan yang kedua adalah fase yang pendispersi, yang juga bisa disebut sebagai pelarut atau bisa disebut dengan fase luar. Yang mungkin saya yakin sebenarnya koloid ini tidak asing ya bagi mahasiswa sekalian dalam kehidupan sehari-hari. Namun mungkin bisa jadi ini ada yang baru pertama atau mungkin dulu waktu SMA pernah sekilas mempelajari tentang koloid. Siapa di sini yang mungkin pernah minum susu atau mungkin pernah melihat orang tuanya atau pernah melakukan sendiri, misalkan mau masak harus menyiapkan santan seperti itu ya. Jadi susu, santan, atau mungkin barangkali yang pernah makan keju atau mungkin memanaskan atau ingin membakar sesuatu menggunakan mentega, yaitu merupakan, saya yakin adalah salah satu yang sering digunakan ya oleh mahasiswa sekalian, entah di rumah atau mungkin kadang-kadang di kos. Itu adalah salah satu contoh dari koloid yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terus bagaimana kalau dengan sediaan yang lain, seperti kalian pernah mungkin minum teh. Kalau dilihat dari secara fisiknya, pasti kalian bisa lihat bedanya antara sediaan larutan teh maupun dengan susu. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan apa bedanya antara larutan, kemudian koloid, dan suspensi. Ya, tadi sudah kita sebutkan ya, tadi kalian pernah mungkin mengkonsumsi teh manis, terus pernah membuat susu atau memerah santan, atau mungkin juga pernah minum obat-obatan seperti antibiotik sirup seperti itu ya. Itu yang jelas 3 hal yang berbeda dari bentuknya. Di sini akan saya sampaikan apa itu perbedaan dari ketiganya. Di sini ada larutan, koloid, dan suspensi. Kalau kita melihat dari ke-7 indikator perbedaan, jelas sekali perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Ya, walaupun ada beberapa indikator yang sama, contoh ya, dari jumlah fase. Kalau untuk larutan, itu dia khususnya larutan yang sejati, maka dia 1 fase. Namun kalau koloid dan suspensi, dia terdiri dari 2 fase. Sama-sama ada fase yang terdispersi dan pendispersi. Kemudian jika dari bentuk campuran, kalau dari bentuk campuran pasti yang namanya larutan itu homogen atau sama. Sulit, kita tidak bisa membedakan mana yang partikel yang sudah terlarut atau seperti apa, itu agak kesulitan kita membedakannya. Bahkan mau disaring pun tidak bisa. Namanya juga larutan tadi 1 fase. Sementara kalau koloid dia tampak homogen. Mungkin coba kalau kalian perhatikan dengan baik. Kalau misalkan sebelum kalian meminum susu ya, kalau pada saat setelah kalian mengolah susu, itu kan dia nampak homogen. Tapi kalau kalian perhatikan betul-betul, sebenarnya dia kadang-kadang bisa terlihat ada partikel-partikel kecilnya yang terpisah seperti itu ya. Sementara kalau suspensi,
jelas kelihatan dia heterogen seperti itu. Kemudian dari sisi kestabilan, kalau stabilan jelas, kalau dari larutan dia stabil. Sementara koloid juga stabil, namun untuk suspensi dia tidak stabil. Kemudian untuk sistem dispersinya, kalau larutan itu dia molekuler. Molekuler artinya dia kecil sekali. Sementara kalau koloid itu padatannya halus atau lebih lembut. Namun lebih besar ketimbang yang larutan. Nanti akan bisa dilihat di perbedaan ukuran partikel. Sementara kalau suspensi itu padatan dan cenderung lebih kasar. Sementara kalau penyaringan tadi sudah saya singgung sekilas, untuk larutan itu dia tidak dapat disaring. Ya, kalau larutan tidak dapat disaring. Sementara kalau koloid sekilas tidak bisa disaring. Coba kalian menyaring susu, menyaring santan. Ini santan yang sudah jadi air santan ya, bukan yang masih santan parut yang baru mau diperas, bukan, tapi santan yang sudah diperas. Itu kalau kalian coba pakai saringan biasa, dia tidak bisa, atau kertas saring pun yang biasa kalian gunakan mungkin di laboratorium itu tidak bisa untuk menyaring koloid, namun dia bisa menggunakan saringan khusus. Kemudian kalau suspensi itu masih bisa disaring. Oke. Ini kenapa antara sistem dispersinya tadi berbeda, itu sebenarnya salah satunya juga disebabkan karena ukuran partikelnya yang berbeda. Kalau di larutan ukurannya kurang dari 1 nanometer. Nah, 1 nanometer itu lebih kecil lagi dibandingkan 1 milimeter. Mungkin kalau kalian menggunakan penggaris biasa, itu ukuran terkecilnya kan 1 milimeter. Sementara kalau untuk larutan, ukuran partikelnya kurang dari 1 nanometer. Jadi bisa kalian bayangkan betapa kecilnya partikel yang ada di dalam larutan. Sehingga dia dikatakan sistem dispersinya molekuler dan tidak dapat disaring. Sementara kalau koloid dia masih lebih besar dibandingkan larutan untuk ukuran partikelnya, yaitu antara 1 hingga 100 nanometer. Sementara kalau untuk suspensi dia lebih besar lagi, yaitu di atas 100 nanometer. Begitu. Sehingga hal ini menyebabkan pada saat didiamkan untuk larutan maupun koloid dia tidak memisah. Sementara suspensi semakin lama, apalagi karena tadi ya ukuran partikelnya lebih besar, cenderung dia akan lebih berat, dan begitu didiamkan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi cenderung akan memisah atau mengalami yang namanya pengendapan. Jadi dari situ bisa ya kalian membedakan antara larutan, kemudian koloid dan suspensi. Kita lanjutkan ke tujuan berikutnya, yaitu mengenal jenis-jenis dari koloid. Jenis-jenis koloid itu dibedakan sebenarnya berdasarkan dari fase pendispersi maupun fase terdispersi. Masih ingat kan ya, fase pendispersi itu adalah fase pelarut, sementara yang terdispersi adalah yang terlarut. Oke, jadi beda awalan itu bisa membedakan. Kalau terlarut ya dia yang dilarutkan, sementara kalau pelarut dia adalah pelarutnya. Kalau di sini kalian bisa melihat tabel yang sisi atas yang blok hitam itu pendispersinya mulai dari padat, cair, dan gas. Kemudian yang ke bawah yang tabel yang hijau kolom paling kiri itu adalah fase terdispersinya padat, cair, dan gas. Ini saya contohkan ya, apabila fase pendispersinya padat dan fase terdispersinya itu padat, maka dia juga dikenal dengan nama sol padat. Contohnya itu seperti kaca berwarna atau baja, itu contohnya ya. Kemudian untuk fase pendispersi yang cair, sementara fase terdispersinya itu padat, itu dikenal dengan nama sol cair. Contohnya ada cat, tinta, gitu. Jadi begitu seterusnya. Kalian bisa lihat di tabel ini. Dan kalau perlu dihafalkan ya, siap-siap, siapa tahu nanti keluar saat ujian. Ini contoh beberapa penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari.
Tadi sudah saya sampaikan, contohnya adalah seperti susu, keju gitu ya. Tapi itu masuk jenis koloid yang mana? Oke, nanti kita akan bahas setelah ini. Yang pertama, sol padat, yang mana tadi fase terdispersi maupun pendispersinya itu adalah padatan. Contohnya ya, barangkali yang pernah masak di dapur, terutama yang menggunakan stainless steel, itu baja, itu merupakan contoh dari koloid padat. Jadi nanti begitu misalnya ke dapur, lihat ibunya masak, ibu lagi masak pakai koloid padat. Nanti mari ngono, apaan le? Waduh, apaan sih koloid? Ya udah, nanti jelaskan sendiri ke orang tuanya masing-masing. Oke? Kemudian contoh dari sol cair, yang mana fase terdispersinya itu adalah padatan, sementara fase pendispersinya atau pelarutnya adalah cair. Dan ini juga sering banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti cat tembok, yang mungkin setiap rumah pasti rata-rata sudah pakai cat ya. Atau kalau yang sehari-hari, yang pasti sering kalian pakai buat menulis, yaitu apa? Pulpen tinta. Nah, bukan pulpennya ya, tapi tintanya. Tintanya itu adalah salah satu contoh dari sol cair. Mungkin kalau kalian pernah menonton film yang menggunakan latar belakang zaman dulu, mungkin pernah lihat nih contoh tinta yang dicelupkan kemudian dituliskan ya. Sementara kan kalau sekarang sudah tidak menggunakan pena bulu lagi, sudah mengganti dengan pulpen yang sudah sering kalian gunakan sehari-hari. Nah, tinta di dalamnya itulah salah satu contoh koloid dari sol cair. Oke, siapa yang pernah ngucek-ngucek mata berasa kemasukan sesuatu saat kalian ngelewatin asap? Saya yakin salah satu atau salah dua di antara kalian pasti pernah. Kenapa? Kok bisa berasa perih? Padahal kayaknya asap itu kan biasa aja ya. Kayaknya hanya gas. Ternyata dia adalah aerosol padat. Dia juga salah satu jenis koloid. Aerosol padat itu dia fase terdispersinya berupa padatan, sementara fase pendispersinya adalah gas. Sehingga di dalam gas tadi masih ada butiran-butiran padatan. Sehingga wajar sekali pada saat misalnya kalian naik motor, ngelewatin ada asap pembakaran gitu ya, tiba-tiba berasa perih, berasa atau ke matanya kemasukan sesuatu. Ya bisa jadi partikel yang ada di dalam gas yang ada di pembakaran tadi itu masuk ke mata kalian sehingga perih ya, karena asap merupakan contoh dari aerosol padat. Contoh berikut saya yakin pasti sering banget kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang di rumah. Siapa yang nggak pernah masak pakai mentega? Atau mungkin pada saat bikin roti pakai keju misalkan gitu. Itu ternyata merupakan salah satu contoh dari koloid yang sering kalian gunakan, bahkan sering kalian makan gitu kan ya. Terus kenapa kok ini koloid? Karena dia terdiri dari dua fase, yang mana fase terdispersinya berupa cairan dan fase pendispersinya adalah padatan. Sehingga untuk bentuk yang satu ini disebut dengan jenis koloid emulsi padat. Emulsi padat ini merupakan kebalikan dari sol cair, yang mana tadi fase terdispersinya adalah padatan dan fase pendispersinya adalah cairan. Jadi kebalikan. Yang berikutnya yaitu ada emulsi cair. Emulsi cair ini juga yang mungkin kalau sekilas itu hampir tidak bisa dilihat oleh mata, terdiri dari dua fase seperti santan, susu, tapi ternyata dia adalah dua fase, yang mana fase terdispersi maupun fase pendispersinya itu sama-sama cairan. Contoh kalau santan murni tanpa adanya air dia kan lebih kental. Begitu kalian tambahkan air, dia tetap kelihatan menyatu, tapi ternyata sebenarnya dia dua fase. Sama dengan susu, saya maksud di sini bukan susu bubuk ya, tapi susu yang susu cair, yang asli, yang dari perasan sapi seperti itu. Kadang-kadang kita mungkin kalau terlalu enak, terlalu kental, akhirnya ditambahkan dengan air. Jadi sama-sama fase terdispersi maupun fase pendispersinya adalah cairan. Siapa di sini yang sering kalau misalkan mau bepergian itu pengen rambutnya kelihatan rapi, mungkin di hairspray terlebih dahulu, tapi mungkin kalau sekarang udah jarang ya, kayaknya tergantikan dengan pomade.
Kalau zaman dulu, biasanya terutama pada saat acara-acara resmi, banyak sekali perempuan, apalagi hari Kartini, yang menggunakan sanggul. Mungkin kalian pernah melihat di TV-TV menggunakan sanggul, bisa rapi, tidak terlihat adanya rambut-rambut halus yang tiba-tiba mencuat begitu ya, atau mengganggu. Itu sering karena diberi hairspray. Ternyata hairspray ini adalah salah satu pemanfaatan dari koloid yang digunakan, yaitu sistem koloid yang terbentuk dari fase terdispersi cairan dan fase pendispersinya adalah gas begitu. Sehingga kan begitu kalian semprotkan hairspray itu kan munculnya kan seperti butiran-butiran, kalau dilihat sih butiran-butiran kecil, dan ini dikenal atau kita sebut dengan nama aerosol cair. Siapa di antara mahasiswa sekalian yang hobi makan roti? Mungkin ada nih salah satu dari kalian ya. Saya ini pemakan roti, bukan pemakan nasi. Waduh, kayak orang bule berarti ya. Ya nggak masalah, kan sama-sama karbohidrat. Jadi ternyata kalian itu kalau hobi makan roti, kalian ternyata suka makan koloid. Karena roti ini adalah salah satu bentuk dari koloid, yang mana dia fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan, sehingga dia disebut dengan busa padat. Itu kalau contoh makanan, tadi roti. Tapi kalau contoh yang dalam sehari-hari, setiap kalian cuci piring, spon, ya, sponnya itu juga contoh dari koloid busa padat. Atau kalau kalian tidur di atas kasur busa ya, kasur busa yang bentuknya busa, itu juga merupakan contoh dari koloid busa padat. Berikutnya, ini adalah salah satu program ya yang menjadi langkah untuk mencegah kita tertular dari COVID-19 gitu ya, sehingga kita sekarang mau tidak mau juga pembelajaran daring. Yang mungkin dulu jarang cuci tangan, sekarang harus rutin cuci tangan. Dan pada saat cuci tangan, tidak hanya menggunakan air, tapi menggunakan sabun. Di saat kalian menggunakan sabun dan membasuhnya dengan air, itu kan akan timbul busa-busa. Ternyata ini adalah juga bentuk dari koloid, ya, yang mana disebut dengan koloid buih, yang sistem ini terbentuk dari fase terdispersinya berupa gas dan fase pendispersinya berupa cairan. Setelah dipikir-pikir mulai dari awal sampai akhir tadi, sampai ini banyak sekali ya penggunaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini kan kalian sudah mengetahui apa itu pengertian koloid, kemudian jenis-jenis dari koloid. Mulai saat ini saya harap mahasiswa bisa nih mulai memperhatikan di sekitarnya yang ada. Contoh tadi pada saat minum susu, wah tiba-tiba ingat koloid nih. Terus cuci tangan, koloid nih. Cuci piring, koloid nih gitu ya. Terus waktu mau goreng telur misalnya pakai mentega, koloid nih. Tidur di atas kasur busa, ternyata aku meniduri koloid begitu ya. Jadi harus diingat, dan kalau perlu diingat sama dia termasuk jenis koloid apa. Tidak hanya ini adalah bagian dari koloid. Karena ya mungkin aja saya ingatkan lagi, sewaktu-waktu bisa-bisa ada nih yang keluar dari contoh-contoh itu di dalam soal. Entah itu kuis, UAS, UTS gitu ya. Oke, lanjut kita akan belajar mengenai sifat dari koloid. Yang pertama, sifat dari koloid itu dia punya sifat optik atau dia menghamburkan cahaya. Ini sangat berbeda dengan dengan larutan, yang mana kalau larutan itu dia meneruskan cahaya, sementara kalau koloid dia menghamburkan cahaya. Dan efek menghamburkan cahaya ini itu dikenal juga dengan istilah efek Tyndall begitu. Untuk lebih jelas, kalian bisa perhatikan gambar. Di sini di gambar memang pada saat center ya, itu kan disenteri. Ada larutan sejati dan ada koloid, yang mana pada saat larutan sejati disenteri dengan cahaya itu memang sekilas dia nampak tidak kelihatan cahayanya masuk, tapi begitu kalian misalkan memberikan kertas di ujung sisi lain dari larutan, itu dia akan menembus dari larutan sejati tadi, dan ukurannya kurang lebih akan sama. Sementara kalau dia menyinari dari kesediaan koloid, itu dia akan membuyarkan atau istilahnya menghamburkan cahaya. Jadi dia akan melebar. Jadi cahayanya tidak akan seterang di awal begitu ya. Apalagi pada saat kalian nanti alasi dengan kertas di sisi lain dari sediaan
koloid ini. Mungkin kalau masih ada yang bingung, kalian nanti bisa nonton di link YouTube yang ada di dalam PPT saya. Bagaimana itu proses efek Tyndall. Nah, ini adalah contoh dari efek Tyndall yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali kalau kalian sedang menikmati pagi, atau biasanya kayaknya mahasiswa ini lebih senang menikmati senja gitu kan ya, sambil mendengarkan lagunya Budi Doremi, ingin ku lukis senja gitu kan lagunya. Nah, itu kadang-kadang apalagi kalau di saat senjanya berawan, masih ada sisa-sisa sinar matahari, itu kan kelihatan cantik banget seperti cahaya ilahi katanya. Dan itu ternyata adalah suatu efek Tyndall yang terjadi. Kemudian kalau di dalam sehari-hari yang lain, contoh kalau kita sedang berkendara dalam kabut, ternyata kabut juga adalah bagian dari koloid. Jadi pada saat berkendara, cahayanya itu kan terhambur, dan kita pada saat berjalan di dalam kabut tidak bisa melihat dengan jelas karena cahayanya kan akhirnya terhambur seperti itu, menghamburkan. Itu juga contoh dari efek Tyndall. Terus ini lagi nih yang sekarang mungkin sedang dilarang kalau kalian nonton di bioskop. Cahaya dari proyektor film itu ternyata termasuk dari efek Tyndall. Mungkin tidak kelihatan, tapi pada saat kalian misalkan ada asap atau ada apalah gitu ya, itu dia akan kelihatan. Jadi tidak lurus begini. Nanti dia akan melebar nih, set begitu. Nah, itu kan menghamburkan cahaya sehingga kalian bisa nonton di layar lebar. Itulah salah tiga dari efek Tyndall yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sifat dari koloid berikutnya yaitu adanya sifat kinetik yang dimiliki oleh koloid. Apa sih itu sifat kinetik? Sifat kinetik itu sebenarnya gerakan tidak beraturan ya, seperti gerakan zigzag yang akan terjadi terus-menerus di dalam koloid. Dan gerakan ini terjadi karena adanya tumbukan dari partikel terdispersi dan zat yang atau medium pendispersinya. Siapa sih penemunya gerak ini? Gerak ini ditemukan oleh Bapak Robert Brown, sehingga untuk menghormati beliau maka dikenal dengan istilah gerak Brown. Beliau menemukan, Pak Robert Brown ini menemukan gerak Brown ini yaitu pada saat mempelajari pergerakan tepung sari di atas air. Jadi gerak Brown ini adalah sifat kinetik dari sediaan koloid. Jadi gerak Brown bukan gerakannya si Bapak Robert Brown ya gerakannya koloid seperti itu. Gerak yang secara zigzag dan terjadi terus-menerus ini, atau yang kita kenal tadi dengan nama gerak Brown, ingat ya, gerak Brown itu adalah gerakan yang secara terus-menerus berbentuk zigzag antara partikel terdispersi dan medium pendispersi, bukan gerakan si Bapak Robert Brown ya, ingatin itu loh ya. Dan ini memberikan keuntungan pada koloid karena dia terus-menerus sehingga dapat mengimbangi gravitasi bumi dan tidak terjadinya pengendapan. Nah, kalau pengendapan tidak terjadi, otomatis koloid akan menjadi stabil. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat listrik. Kok bisa dia disebut dengan sifat listrik? Yang pertama, karena partikel koloid ini dia dapat bergerak dalam medan listrik, dan kondisi ini itu dikenal dengan nama elektroforesis. Selain itu, partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya yang disebabkan oleh pengionan. Pengionan itu nama lainnya adalah koloid ini mampu menyerap dari muatan listrik maksudnya. Selain itu juga yang ketiga adalah sol hidrofilik seperti larutan protein. Dan larutan protein ini dia terjadinya muatan itu karena adanya ionisasi gugus karboksi COH dan gugus amino NH3+. Ini mungkin akan lebih jelas kalau nanti pada saat kalian di kimia kan kalian pelajari juga apa itu terjadinya ionisasi, yang mana ini merupakan salah satu sifat dari koloid. Sifat yang keempat dari koloid ini adalah absorpsi, atau absorpsi nama lainnya kan penyerapan. Kenapa kok bisa dia menyerap? Absorpsi itu selain penyerapan, dia juga suatu peristiwa melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan.
Koloid dia mampu melakukan absorpsi pertama karena ukuran partikelnya tadi kan sangat kecil ya, antara 1 sampai 100 nanometer. Sehingga semakin kecil ukuran partikelnya, otomatis luas permukaannya juga semakin luas, sehingga menyebabkan kemampuan absorpsinya besar. Contohnya yaitu Sol FeOH3 mampu mengabsorpsi ion-ion H positif, sehingga Sol FeOH3 itu dia akan bermuatan positif. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koloid ini bisa terjadi proses koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid, sehingga koloid ini menjadi tidak stabil karena dia terjadi menggumpal. Koagulasi sendiri dapat disebabkan oleh macam-macam, misalnya kayak pemanasan, seperti waktu kita merebus telur. Itu akhirnya terjadi koagulasi kan dari protein telur dan dia menggumpal, ya jadilah telur rebus seperti yang kalian mungkin makan gitu kan. Terus ada lagi pendinginan, karena pendinginan. Terus ada pencampuran elektrolit serta elektroforesis yang berlangsung lama. Apa tadi elektroforesis? Yaitu yang sifat yang keempat tadi ya, yang dia ada sifat listriknya. Ya ini contoh lain tadi dari koagulasi. Contoh dari yang sering kalian makan juga, lagi-lagi sering-sering makanan ya contohnya ya. Mohon maaf mungkin kalau siang-siang yang belum makan, jadi lapar ya. Tapi ternyata memang dari makanan kita sehari-hari itu banyak sekali contoh koloid. Pembuatan tahu itu ternyata juga proses koagulasi. Dan ini yang lain yang mungkin prosesnya lama, kalau tahu kan cepet ya sama telur rebus, pembentukan delta sungai. Ada yang tahu apa itu delta sungai? Delta sungai itu biasanya di muara-muara sungai, terutama sungai-sungai yang cukup besar seperti yang ada di Pulau Sumatera atau di Pulau Kalimantan. Itu biasanya kan karena alirannya mendekati di muara, dia akan membawa mungkin pasir atau apa dan sebagainya, akhirnya lama-lama mengendap di muara seperti itu, dan ujung-ujungnya akan terbentuk semacam pulau-pulau kecil. Bisa kalian lihat di gambar, itu ternyata adalah salah satu proses dari koagulasi. Namun kalau koagulasi dari delta sungai ya bukan 1 atau 2 hari, tapi bisa tahunan, bahkan puluhan atau mungkin ratusan tahun. Ini yang keenam, seger-seger juga contohnya ya, es krim. Siapa yang nggak suka sama es krim? Saya yakin semua suka ya sama es krim, apalagi siang-siang, panas, seger banget gitu ya. Es krim ini juga ternyata koloid. Dia termasuk dari koloid pelindung. Koloid pelindung itu adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain lagi untuk membuat koloid yang stabil. Contohnya ya, kalau kita lagi bikin es krim, itu ditambahkan gelatin. Nah, gelatin sendiri adalah koloid. Dan es krim sendiri kan juga biasanya dari susu, itu juga koloid. Sehingga kalau misalkan setelah ditambahkan gelatin, dia akan menghasilkan es krim yang lembut dan stabil. Oleh karena itu disebut dengan koloid pelindung. Sifat berikut dari koloid adalah yang ketujuh, yaitu dialisis. Dialisis ini adalah proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang terabsorpsi. Jadi kan tadi kita ketahui bahwa koloid sendiri kan mampu menyerap ion-ion seperti itu. Kadang-kadang ion-ion ini kan cukup mengganggu, sehingga dia perlu disaring. Sehingga penyaringan partikel koloid dari ion itulah yang dikenal dengan nama dialisis. Mungkin kalau dalam contoh kenyataan yang sering kita temui, itu adalah proses hemodialisa. Hemodialisa atau cuci darah itu, kalau saya tidak salah ya, nanti bisa tolong di cross check lagi, dia menggunakan prinsip dialisis. Sifat yang ke-8 atau yang terakhir dari koloid itu adalah koloid liofil dan liofob. Apa bedanya? Koloid liofil dan liofob ini diutamakan pada koloid yang media pendispersinya atau pelarutnya itu adalah cairan, dan dibedakan menjadi 2 jenis. Yang mana koloid liofil adalah koloid yang gaya tarik menariknya besar antara zat terdispersi dan pendispersi. Sementara kalau yang liofob itu adalah sebaliknya. Jadi tarik menarik antara fase terdispersi dan pendispersinya itu dia tidak ada atau mungkin sangat lemah gitu. Itu tadi beda yang antara liofil dan liofob. Untuk lebih jelas perbedaan dari koloid liofil maupun liofob, kalian bisa melihat tabel ini ya. Ada 7 perbedaannya.
yang di tabel ini. Mulai dari kestabilan, gerak Brown, terus cara dispersinya, terus kentalan hingga ke mudah digumpalkan atau tidaknya begitu. Kalian bisa baca dan pelajari tabel ini. Oke, dari awal sampai sekarang kita tadi sudah mahasiswa sekalian mempelajari apa aja? Ya, ada pengertian, kemudian ada sifat, dan ada jenis-jenis dari koloid. Sekarang kita akan lanjut ke pembuatan koloid. Ternyata pembuatan koloid sendiri juga macam-macam. Oke, kita lanjutkan ya. Secara garis besar untuk pembuatan koloid sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kalau dari larutan dibuat menjadi koloid dia dengan cara kondensasi. Sementara apabila dari suspensi untuk membuat koloid dia dengan nama dispersi. Nanti dari kondensasi dan dispersi sendiri terbagi-bagi lagi menjadi beberapa cara pembuatan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Cara yang pertama dari pembuatan koloid yaitu dengan cara kondensasi. Cara kondensasi sendiri kan dibagi ya jadi beberapa. Yang pertama ada reaksi redoks. Jangan lupa di pembelajaran kimia saya yakin kalian mahasiswa sudah pernah mendengar apa itu reaksi redoks. Saya tidak perlu jelaskan bagaimana terjadinya reaksi redoks. Namun reaksi redoks sendiri adalah termasuk cara kondensasi. Contoh yang sering itu adalah pembakaran. Yang mana pembakaran di sini kan menghasilkan asap dan asap sendiri adalah termasuk dari sol jenis. Ya, diingat-ingat lagi ya. Oke. Yang berikutnya ada reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis itu juga termasuk cara kondensasi. Contoh yang sering di dalam reaksi hidrolisis ini adalah penyaringan. Penyaringan yang dilakukan oleh PDAM, penyaringan air. Sehingga sampai di tempat atau di rumah-rumah kalian itu kan airnya jadi bersih. Ternyata ada proses hidrolisis di situ. Dan hidrolisis sendiri adalah bagian dari cara kondensasi untuk pembentukan koloid. Pembuatan berikutnya untuk pembuatan koloid masih dengan cara kondensasi. Yang lain adalah yaitu dengan reaksi penggaraman. Ini lihat rumusnya ya panjang ya. Ini memang juga masih erat kaitannya dengan kimia. Ini ada reaksi penggaraman. Kemudian yang keempat yaitu proses penjenuhan larutan. Penjenuhan larutan ini gimana caranya? Yaitu dalam larutan jenuh kalium asetat dalam air ditambahkan alkohol sehingga akan terbentuk koloid yang berbentuk gel. Cara lain dalam pembuatan koloid itu selain kondensasi adalah dengan cara dispersi. Yang mana cara dispersi sendiri terdiri dari ada cara mekanik. Cara mekanik ini mungkin sering ya kita gunakan yaitu dengan cara pengerusan partikel yang akan dijadikan koloid. Contohnya yaitu pada saat misalkan membuat sol dari belerang. Sol belerang ini sebelum ditambahkan dengan air dia akan digerus terlebih dahulu misalnya dengan gula pasir. Baru kemudian setelah serbuknya menjadi halus dicampur dengan air. Dan yang kedua ada busur Bredig. Busur Bredig ini dia contohnya itu adalah pada saat membuat sol logam. Sol logam ini tadi apa? Jenisnya yaitu sol padat ya, yang mana padat fase terdispersinya maupun fase pendispersinya. Sampailah kita pada cara terakhir dari pembuatan koloid yang menjadi bagian dari cara dispersi, yaitu ada peptisasi. Peptisasi ini dia merubah endapan menjadi partikel koloid dengan bantuan zat pempeptisasi atau zat pemecah. Contohnya yaitu agar-agar yang dipeptisasi oleh air. Dan yang terakhir yaitu homogenisasi. Homogenisasi ini mirip dengan cara mekanik yang pertama tadi, yang dengan cara digerus hingga halus ya, sampai menjadi serbuk. Bedanya hanya pada saat homogenisasi ini, emulsi yang terbentuk dimasukkan ke dalam alat homogenizer. Sementara kalau yang mekanik kan masih manual. Oke, jadi itu tadi beberapa cara dari pembuatan sediaan dari pembuatan koloid. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang koloid. Semoga
bermanfaat untuk mahasiswa sekalian. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu dengan saya kembali di materi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.